Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Hidayat, NPM 20755034. Saya mahasiswa program studi akuntansi perpajakan semester 4 kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi organisasi nirlaba. Entitas nirlaba. Entitas nirlaba merupakan entitas yang tidak berorientasi pada laba, namun tetap memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pemanfaatan sumber daya yang dikelolanya kepada penyandang dana. Salah satu media pertanggungjawabannya adalah laporan keuangan. Standar acuan entitas nirlaba yaitu ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas nirlaba, di mana sebelum ISAK 35 ini acuan dari entitas nirlaba yaitu PSAK 45, tetapi per 1 Januari 2020 PSAK 45 tidak digunakan lagi dan mulai berlaku ISAK 35. ISAK 35 yaitu tambah dari SAK umum atau SAK etap standar untuk entitas komersial. Selanjutnya, standar akuntansi nirlaba. Organisasi nirlaba sering diidentikan dengan organisasi pemerintah atau organisasi sektor publik. Contohnya, rumah sakit dan universitas. Di Indonesia, standar akuntansinya mengacu pada PSAK 45, tetapi pada saat ini menggunakan ISAK 35. IPSAS relatif sedikit diterapkan untuk organisasi nirlaba, banyak diadopsi dalam PSAP. Praktik akuntabilitas organisasi nirlaba di Indonesia. Ormas yang menerima dana hibah wajib menyusun laporan keuangan sesuai SAK. Tidak ada keharusan menyusun laporan keuangan kecuali menerima hibah 500 juta dan total aset bukan hibah 20 miliar. 3. Tidak membayar pajak atas surplus yang diperoleh untuk yayasan pendidikan. Pendapatan bukan objek pajak. Yang keempat, menyajikan laporan keuangan dengan dorongan stakeholder kepentingan donatur yang merupakan entitas nirlaba swasta. Sedangkan entitas nirlaba pemerintah yaitu 1. BLU. PP menyatakan SAK yang berlaku umum dalam praktik PMK menggunakan SAK dan SAP pertanggungjawaban anggaran. 2. OJK khusus. 3. BPJS, SAK umum khusus. Keempat, LPS khusus. Kelima, BPIH dan Parpol. Tidak menyebutkan standar mana yang harus digunakan, namun harus menyusun laporan keuangan. Selanjutnya, bentuk-bentuk organisasi nirlaba. Yang pertama, organisasi nirlaba yang pertama yaitu yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi massa, dan politik. Ada instansi pemerintah atau bagian dari instansi pemerintah. Ketiga, lembaga independen non-pemerintah seperti otoritas jasa keuangan, lembaga penjamin simpanan, badan penyelenggara jaminan sosial, badan penyelenggara ibadah haji. Yang terakhir ada badan layanan umum dan BLU daerah seperti rumah sakit dan universitas. Organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba menggunakan PSAK atau SAK etap dengan pelaporan menggunakan PSAK 45. Akan tetapi, per 1 Januari 2020, PSAK 45 tidak berlaku lagi dan digantikan dengan ISAK 35. 2. Organisasi nirlaba dengan akuntabilitas publik signifikan menggunakan PSAK. Jika akuntabilitas publik tidak signifikan menggunakan SAK etap. Ketiga, walaupun menggunakan PSAK karena kompleksitas transaksi dan akunnya relatif sederhana, tidak ada masalah. Keempat, karakteristik bentuk organisasi ini karena tidak ada kekayaan yang dimiliki organisasi sehingga ekuitasnya berupa aset bersih. Kelima, untuk pemisahan daya terikat, dana terikat dan tidak terikat, bukan keharusan tergantung dari karakteristik organisasinya. Dan terakhir, beberapa organisasi tertentu memiliki pengaturan baku
dari regulator, misalnya organisasi partai politik memiliki ketentuan untuk pelaporan dana kampanyenya. Nirlaba PSAK 45 sebagaimana telah diganti dengan ISAK 35, perbedaannya yaitu cara organisasi memperoleh sumber daya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan anggota dan penyumbang yang tidak memiliki imbalan. Ada organisasi yang mendanai kebutuhan modalnya dan untung dan kebutuhan operasional dari pendapatan atas jasa. Selanjutnya ada laporan keuangan memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan, menyajikan terpisah aktiva terikat dan tidak terikat. Dan yang terakhir, pertanggungjawaban manajer mengenai kemampuannya mengelola sumber daya organisasi yang diterima dari para penyumbang, disajikan melalui laporan aktivitas dan laporan arus kas. Lingkup PSAK 45 bagaimana telah diganti dengan ISAK 35, yaitu laporan keuangan disajikan oleh organisasi nirlaba yang memenuhi karakteristik. Yang pertama, sumber daya entitas nirlaba berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Kedua, menghasilkan barang dan atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba. Dan jika entitas nirlaba menghasilkan laba, tidak dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas nirlaba. Ketiga, tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada entitas bisnis. Kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual atau mencerminkan proporsi pembagian sumber daya saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba. Selanjutnya yaitu tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada entitas bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual atau dialihkan atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas nirlaba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba. Tujuan laporan keuangan. Tujuan utamanya yaitu menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota entitas nirlaba, kreditor, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas nirlaba. Untuk menyajikan informasi mengenai jumlah dan sifat aktivitas dan kewajiban aktivitas bersih suatu organisasi, pengaruh transaksi, peristiwa dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih, jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antara keduanya, cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya. Yang terakhir, usaha jasa suatu organisasi. Laporan keuangan entitas nirlaba. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan atau yang sering disebut dengan neraca pada akhir periode laporan. Yang kedua ada aktivitas suatu periode pelaporan. Yang ketiga ada laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan. Yang keempat ada catatan atas laporan keuangan, di mana pada laporan keuangan entitas nirlaba ini tidak adanya laporan laba rugi, sebagaimana yang telah dijelaskan di awal tadi bahwa tujuan dari entitas nirlaba tidak menghasilkan laba. Selanjutnya yang pertama pada laporan posisi keuangan. Tujuan dari laporan posisi keuangan yaitu untuk menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, serta aset NITO, dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak-pihak lain yang menilai kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan dan likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajiban, dan kebutuhan pendanaan eksternal. Laporan posisi keuangan mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan total aset, liabilitas, dan aset neto.
Berikut merupakan salah satu laporan posisi keuangan, di mana di sini terdapat aset dan liabilitas dan aset neto. Di mana asetnya terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar, sedangkan liabilitas terdiri dari liabilitas lancar dan liabilitas tidak lancar, serta terdapat aset neto yang dibagi menjadi 3, yaitu tidak terikat, terikat temporer, dan terikat permanen. Di mana perbedaan laporan posisi keuangan entitas nirlaba dengan laporan posisi keuangan perusahaan lainnya seperti perusahaan dagang dan jasa terletak pada aset neto, di mana pada perusahaan dagang dan perusahaan jasa tidak terdapat aset neto, melainkan terdapat modal. Disinilah yang membedakan laporan posisi keuangan entitas nirlaba dengan laporan posisi keuangan perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Selanjutnya, informasi likuiditas. Likuiditas menyajikan aset berdasarkan urutan likuiditas dan liabilitas berdasarkan tanggal jatuh tempo. Mengelompokkan aset ke dalam aset lancar dan tidak lancar, dan liabilitas ke dalam jangka pendek dan jangka panjang. Mengungkapkan informasi mengenai likuiditas aset atau saat jatuh temponya liabilitas, termasuk pembatasan penggunaan aset pada catatan atas laporan keuangan. Klasifikasi aset neto. Aset neto diklasifikasikan jadi 2. Yang pertama, laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aset neto berdasarkan ada atau tidak pembatasan oleh penyumbang, yaitu terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat. Informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, laporan aktivitas. Laporan aktivitas mencakup organisasi secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih selama suatu periode. Perubahan aktiva bersih dalam laporan aktivitas tercermin pada aktiva bersih atau ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode. Laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto, kecuali diatur berbeda oleh SAK lain atau sub-etap. Tujuan laporan aktivitas. Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain, bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Informasi dalam laporan aktivitas yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lainnya untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, menilai upaya kemampuan dan kesinambungan organisasi, dan memberikan jasa, menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer. Laporan aktivitas terdiri dari 3, yaitu bentuk A, bentuk B, dan bentuk C. Berikut merupakan laporan bentuk A, di mana laporan bentuk A hanya menyajikan satu kolom atau kolom tunggal, dan bentuk A sangat memudahkan aktivitas komparatifnya. Selanjutnya, laporan aktivitas bentuk B. Bentuk B menyajikan 3 kolom sesuai dengan aset neto dan ditambah satu kolom, yaitu kolom jumlah. Dan bentuk B menyajikan pembuktian dan berakhirnya aset tertentu, klasifikasi terhadap aset neto. Selanjutnya, bentuk C. Bentuk C menyajikan dalam 2 bentuk laporan, dalam bentuk ringkasan dan dalam bentuk perubahan aset neto tidak terikat, disajikan dalam perubahan aset neto. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.